Bab 129. Tuan, saya sudah menghubungi tim keamanan di mansion, tapi tidak ada yang mengangkat, ucap Johnny. Cems. Aryo mengepalkan setir mobil dengan kuat. Sial. Apa yang sebenarnya terjadi? Desisnya marah. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemung Dewi buruk. Bayangan Dewi dan Saka dalam bahaya membuatnya semakin panik. Ia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Setibanya di mansion, Aryo segera turun dari mobil sebelum kendaraan benar-benar berhenti. Ia berlari masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Johnny dan beberapa bodyguard lainnya. Begitu masuk, suasana di dalam mansion masih kacau. Beberapa pelayan terlihat panik, sementara beberapa bodyguard berlarian ke halaman belakang. Di mana Dewi? Tanya Aryo pada salah satu pelayan. Nyonya dan tuan muda di kamar, tuan. Mereka aman, jawab pelayan itu dengan suara gemetar. Tanpa menunggu lebih lama, Aryo bergegas menaiki tangga menuju kamar utama. Ia membuka pintu dengan kasar dan mendapati Dewi sedang duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan kimono handuk, sementara Saka tertidur di pelukannya. Begitu melihat Aryo, Dewi langsung berdiri dan menghampirinya. Mas, serunya, lalu memeluk Aryo erat. Aryo membalas pelukannya, mengusap punggungnya dengan lembut. Kamu nggak apa-apa. Saka baik-baik saja. Tanyanya cemas. Dewi mengangguk pelan. Aku hanya kaget, Mas. Tadi tiba-tiba ada ledakan di bagian belakang rumah. Aku nggak tahu itu dari mana, tapi suaranya sangat keras. Aku langsung membawa Saka ke dalam, jelasnya dengan suara gemetar. Aryo menoleh ke Johnny. Cari tahu apa yang meledak. Periksa semua CCTV, dan pastikan keamanan di rumah ini ditingkatkan 2 kali lipat. Perintahnya dengan suara keras. Johnny mengangguk. Baik, Tuan. Setelah itu, Aryo menatap Dewi dalam-dalam. Tenanglah Dewi, semuanya akan baik-baik saja, ucapnya. Serius. Dewi menggenggam tangan Aryo erat. Aku takut, Mas. Ini bukan ancaman biasa, kan? Aryo tidak langsung menjawab. Dalam hatinya, ia tahu ini lebih dari sekadar peringatan. Perang telah dimulai. Dan ia harus segera menemukan dalangnya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Beberapa saat setelah kebakaran di ruang belakang, bisa diatasi, Johnny menemukan sisa-sisa sebuah drone yang sudah terbakar. Hanya rangkanya yang tersisa. Ia memungutnya, meneliti sebentar, lalu menyadari bahwa drone itu diproduksi di Jepang. Johnny segera mendekati anak buahnya dan menyerahkan rangka drone tersebut. Cek rekaman CCTV. Cari tahu dari mana drone ini datang dan cari tahu siapa yang mengirimnya, perintahnya tegas. 46. Baik, Tuan, jawab anak buahnya sigap. Setelah itu, Johnny masuk ke dalam rumah untuk menemui Aryo. Begitu melihatnya, Aryo langsung bertanya, bagaimana, Johnny? Apa sudah diketahui penyebab kebakaran di gudang belakang? Johnny mengangguk. Sepertinya akibat bom yang dikirim lewat drone, Tuan. Aryo mengernyit. Apa? Drone? Saya sudah menyuruh anak buah menyelidikinya, tapi dari yang saya temukan, drone ini buatan Jepang, jelas Johnny. Aryo terdiam sejenak, lalu berbisik, Natsuki, pasti ini ulahnya. Rahangnya mengeras. Aku tidak bisa tinggal diam kalau begitu. Menatap Johnny dengan serius, Aryo berkata, jaga keluargaku Johnny. Aku harus bertemu Edward. Johnny tampak ragu. Tapi, Tuan, keadaan sekarang sedang tidak aman. Saya takut. Aku akan hati-hati, potong Aryo sebelum Johnny sempat menyelesaikan kalimatnya. Tanpa membuang waktu, ia bergegas pergi ditemani beberapa pengawal. Aryo melangkah cepat menuju mobilnya, wajahnya dipenuhi amarah yang ditahan. Johnny hanya bisa menghela napas panjang, tahu bahwa bosnya itu tak akan mendengarkan peringatan apapun saat sudah mengambil keputusan.
Mobil Aryo melaju kencang di bawah langit senja yang mulai gelap. Di sampingnya, seorang pengawal memegang erat pistol di balik jasnya, waspada terhadap Kemung Dewi serangan mendadak. Edward adalah seorang pria berpengaruh di dunia intelijen bayangan. Ia memiliki jaringan luas dan informasi yang sulit didapat oleh orang biasa. Jika ada yang bisa mengungkap pergerakan Natsuki, maka Edward adalah orangnya. Setibanya di sebuah bangunan mewah di pinggiran kota, Aryo turun dari mobil. Pengawal pribadinya segera membuka pintu dan memastikan keadaan sekitar aman sebelum membiarkan Aryo melangkah masuk. Di dalam, Edward sudah menunggu di ruangannya yang luas, duduk santai dengan segelas anggur di tangan. Begitu melihat Aryo, pria itu menyeringai. "Ah, akhirnya kau datang juga. Aku sudah mendengar tentang ledakan di rumahmu. Bagaimana kondisi keluargamu?" Aryo tidak membalas senyumannya. Ia langsung duduk di hadapan Edward, mencondongkan tubuh ke depan. "Untungnya mereka baik-baik saja. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi, Ed. Aku butuh informasi tentang Natsuki." Edward terkekeh pelan, meletakkan gelas anggurnya di meja. Langsung ke inti, seperti biasa. "Natsuki, aku memang sedang menyelidikinya sekarang. Orang kepercayaannya memang sedang bergerak. Beberapa bulan terakhir, dia memperluas jaringan dan merekrut orang-orang baru. Aku sudah menduga dia akan menyerangmu cepat atau lambat. Di mana lokasi orang itu? Aku akan menemuinya," desak Aryo. Edward mengangkat bahu. "Itu sulit. Dia sangat hati-hati. Tapi..." Ia menarik napas dan menatap Aryo serius. "Aku bisa memberimu petunjuk. Orang kepercayaannya, Hirota, sering terlihat di sebuah gudang dekat pelabuhan malam-malam, bisa jadi itu markas sementara mereka." 47. Aryo mengepalkan tangannya. "Kirimkan detailnya padaku." Edward tersenyum miring. "Tentu. Tapi kau tahu aturannya, kan? Itu sangat berbahaya." Aryo menatapnya tajam. "Aku tahu, Ed. Tapi aku tidak bisa terus diam, mereka sudah berani menyerang keluargaku." Edward tertawa kecil. "Baiklah, Aryo. Besok malam tepat pukul 8, datanglah kemari. Aku akan menemanimu untuk bertemu dengannya." Aryo mengangguk, lalu setelah mengucapkan terima kasih pada Edward, dia segera pamit pulang. 48. Pagi-pagi, Bu Sekar menghubungi Dewi. Sejak kemarin, perasaannya tidak tenang, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Setelah beberapa kali nada sambung, akhirnya Dewi mengangkat panggilannya. "Halo, Ibu. Maaf, tadi aku baru menyuapi Saka." "Ada apa, Bu, pagi-pagi menelepon? Ibu baik-baik saja, kan?" tanya Dewi, nada suaranya penuh kekhawatiran. Bu Sekar terkekeh sebentar mendengar rentetan pertanyaan Dewi. "Ibu baik-baik saja, Dewi. Hanya saja, perasaan ibu tidak enak sejak kemarin," ucapnya pelan. "Dan, kenapa tiba-tiba Aryo mengirimkan penjaga ke sini?" Dewi terdiam sesaat sebelum menjawab, mencoba mencari alasan yang tidak menimbulkan kepanikan. "Tidak apa-apa, Bu. Buat penjagaan saja, biar ibu aman," katanya berusaha menenangkan. Namun, Bu Sekar bukanlah orang yang mudah dibohongi. "Jangan membohongi ibu, Dewi. Pasti terjadi sesuatu hingga Aryo tiba-tiba mengirim anak buahnya kemari," tegasnya. Dewi menarik napas dalam. Sebenarnya, ia tidak ingin membuat ibunya khawatir, tetapi mungkin lebih baik Bu Sekar mengetahui situasi yang sebenarnya agar lebih berhati-hati. "Ibu, beberapa hari ini ada teror yang terjadi di mansion," ucapnya akhirnya. Dewi lalu menceritakan semua yang terjadi, kiriman bangkai kucing berlumuran darah, drone yang membawa bom, hingga kebakaran di gudang belakang. Bu Sekar terkejut mendengarnya. "Bagaimana bisa kalian mendapat teror seperti ini? Siapa yang mengirimnya?"
Bukankah Ryujin sudah meninggal dan Naomi sudah pergi ke Jepang bersama bapaknya Aryo? Kenapa masih ada lagi teror? Tanyanya dengan nada cemas. Dewi menghela napas sebelum menjelaskan lebih lanjut. Bapak beberapa minggu yang lalu ditemukan di Jepang dalam kondisi babak belur. Sekarang dia sudah dibawa kembali ke London oleh Mas Aryo, tapi kakinya cacat, tidak bisa berjalan. Sampai sekarang, keberadaan Tante Naomi juga masih belum diketahui. Bu Sekar semakin terdiam saat mendengar kelanjutan cerita Dewi. Kata bapak, pelaku yang menganiayanya adalah Natsuki, kakaknya Tante Naomi. Dia dendam atas kematian keponakannya, Ryujin, tambah Dewi. Keheningan menyelimuti pembicaraan mereka sejenak. Dewi bisa merasakan kecemasan yang semakin kuat di sisi lain telepon. Bu Sekar menghela napas panjang, mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. Tangannya mencengkeram ujung selendangnya, perasaan tak enak yang sejak kemarin mengganggunya kini terasa semakin nyata. Jadi, Natsuki ingin membalas dendam atas kematian Ryujin. Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Sepertinya begitu, Bu, jawab Dewi pelan. Dia mengincar kita. Entah hanya ingin menakut-nakuti atau benar-benar berencana mencelakai. Bu Sekar menutup matanya sejenak. Ia bukan perempuan lemah yang mudah panik, tetapi mendengar bahwa keluarganya berada dalam bahaya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Lalu, apa yang akan dilakukan Aryo sekarang? Tanyanya kemudian. Mas Aryo sudah meningkatkan keamanan di mansion dan mengerahkan orang-orangnya untuk mencari tahu keberadaan Tante Naomi, jelas Dewi. Tapi sampai sekarang, kita belum menemukan jejaknya. Anak buah 49. Natsuki juga bergerak dalam bayangan, sulit dilacak. Bu Sekar menggigit bibirnya, lalu bangkit berdiri dan berjalan ke jendela. Matanya menatap tajam keluar, ke arah beberapa pria berbadan tegap yang berjaga di halaman rumahnya. Ia tahu Aryo tidak akan mengirimkan penjaga tanpa alasan kuat. Ibu harus berhati-hati, kata Dewi lagi. Aku takut mereka tidak hanya menargetkan mansion, tapi juga ibu. Dewi, kamu tidak perlu khawatir tentang ibu, suara Bu Sekar terdengar lebih tegas sekarang. Yang harus kamu pikirkan adalah keselamatanmu dan keluarga di sana. Dewi tersenyum tipis meski dalam hati tetap cemas. Lah tahu ibunya adalah perempuan yang kuat, tetapi ancaman kali ini berbeda. Lawan mereka bukan orang biasa. Aku mengerti, Bu, katanya. Tapi tolong, kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku atau Mas Aryo. Laporkan apapun yang mencurigakan pada penjaga. Ibu mengerti Dewi, jawab Bu Sekar. Sejenak, hanya ada keheningan di antara mereka. Dewi bisa mendengar suara napas ibunya yang berat di seberang sana. Ibu yakin, Aryo pasti akan menyelesaikan ini secepatnya, lanjutnya, lebih kepada meyakinkan diri sendiri. Iya, Bu. Aku harap juga begitu, sahut Dewi. Setelah mendapat kabar buruk dari Dewi, hati Sekar diliputi kegelisahan. Ia tidak bisa mengusir rasa was-was yang terus mengganggunya. Keselamatan keluarganya kini menjadi hal yang paling ia khawatirkan. Aku kira setelah melepaskanmu, kamu akan hidup bahagia bersama Naomi, Mas. Tapi kenapa malah jadi seperti ini? Gumamnya pelan, matanya menerawang ke kejauhan. Berusaha mengusir kecemasan yang menggelayut, Sekar memilih menyibukkan diri dengan membantu para pekerja di peternakan memerah susu sapi. Tangannya bergerak lincah, mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun, pikirannya tetap melayang ke segala kemungdewi buruk yang bisa terjadi. Tiba-tiba, suara mesin mobil berhenti di depan peternakan membuatnya menoleh. Charles turun dari mobil dengan ekspresi heran saat melihat beberapa pria berpakaian rapi berdiri di depan pintu peternakan. Saat akan melangkah masuk, salah satu pengawal Aryo segera menghentikannya. Maaf, Tuan.
Siapa nama Anda dan ada kepentingan apa datang ke sini? Tanya pengawal itu dengan nada waspada. Charles mengernyitkan dahi, tidak biasa melihat penjagaan seketat ini. Aku Charles, temannya Bu Sekar, jawabnya singkat. Tak lama kemudian, Sekar berjalan mendekati mereka. Biarkan dia masuk. Dia temanku, ucapnya kepada para pengawal. Baik, Nyonya. Maaf atas ketidaknyamanan ini, ujar pengawal itu, memberi hormat sebelum mundur ke posisinya semula. Charles menganggukkan kepala kecil, lalu melangkah masuk ke peternakan. Saat berada di dekat Sekar, ia 50. Langsung bertanya dengan nada penuh selidik. Ada apa, Sekar? Siapa mereka? Baru 2 hari ia tidak menemui Sekar karena ada urusan di kota, tetapi kini tiba-tiba sudah ada banyak pengawal berjaga di rumah dan peternakan. Sekar menarik nafas pelan. Ayo duduk di sana, nanti aku jelaskan, ucapnya sambil mengisyaratkan Charles untuk mengikutinya ke sebuah bangku di dekat gudang penyimpanan. Charles menatapnya lekat, menyadari ada sesuatu yang serius telah terjadi. Tanpa banyak bicara, ia mengikuti Sekar, menunggu penjelasan yang mungkin akan mengejutkannya. Setelah duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang dekat gudang penyimpanan, Sekar menghela nafas panjang sebelum mulai berbicara. Wajahnya tampak lelah, seolah menanggung beban yang terlalu berat. Aku baru saja mendapat kabar buruk dari Dewi, ucapnya, suaranya sedikit bergetar. Charles mengerutkan kening. Kabar buruk. Apa yang terjadi? Tanyanya penuh kekhawatiran. Sekar menatap lurus ke depan, lalu mulai menjelaskan. Beberapa hari ini, Nanshan diteror. Mereka mendapat kiriman bangkai kucing berlumuran darah, lalu ada drone yang membawa bom hingga menyebabkan kebakaran di gudang belakang. Charles terkejut. Apa? Siapa yang melakukannya? Itu yang masih dicari tahu oleh Aryo, Sekar menggeleng pelan. Tapi sepertinya ada hubungannya dengan Natsuki, kakak Naomi. Dia dendam atas kematian Ryujin. Charles mengusap wajahnya, mencoba mencerna informasi itu. Aku kira setelah Ryujin mati dan Naomi pergi ke Jepang, semuanya akan berakhir, lanjut Bu Sekar. Tapi ternyata masih ada masalah lain. Charles menatapnya tajam. Makanya sekarang Aryo mengirim pengawal untuk menjagamu. Sekar mengangguk. Ya. Dia takut orang-orang itu tidak hanya menargetkan Mansion, tapi juga aku. Charles terdiam sejenak, lalu bersandar di bangku dengan wajah serius. Ini lebih berbahaya dari yang kuduga. Jika mereka benar-benar mengincarmu, maka ini bukan sekadar ancaman biasa. Sekar mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa hanya bersembunyi dan membiarkan ketakutan menguasai hidupku lagi. Aku tetap harus menjalankan pekerjaanku di sini, menjaga peternakan ini tetap berjalan. Charles menatapnya dengan sorot mata khawatir. Sekar, kamu keras kepala seperti biasa. Tapi setidaknya, berjanjilah satu hal padaku. Apa? Sekar menatapnya balik. Jika terjadi sesuatu yang mencurigakan, jangan ragu menghubungi aku. Jangan bertindak sendiri, ucap Charles tegas. Sekar tersenyum tipis. Aku mengerti, Charles. Aku tidak akan gegabah. Mereka terdiam beberapa saat, hanya suara sapi di kandang yang terdengar di antara mereka. Charles masih merasa cemas, tapi ia tahu Sekar bukan wanita yang mudah ditaklukkan oleh ketakutan. Charles menatap Bu Sekar dengan serius lalu berkata, Sekar, kumohon menikahlah denganku. Aku akan melindungimu setelah kita menikah. Aku bisa jamin, tidak akan ada yang berani mengganggumu, ucap Charles. Sekar terdiam setelah mendengar perkataan Charles. Tatapan pria itu begitu serius, penuh ketulusan dan keyadewi. 51. Menikah. Pikirnya. Ia tak pernah membayangkan akan mendengar lamaran seperti ini, terutama di tengah kondisi yang sedang tidak stabil. Charles, aku, ucapannya terhenti,
Tenggorokannya terasa kering. Charles tetap menatapnya dengan penuh harap. Kenapa, Sekar? Kamu belum siap. Apa yang membuatmu ragu? Katakanlah, kita cari solusinya bersama, ucapnya dengan suara lembut, mencoba menenangkan kegelisahan di hati wanita itu. Sekar menundukkan kepala. Aku takut mengecewakanmu, Charles. Aku tidak pantas untukmu. Aku belum bisa sepenuhnya sembuh dari rasa trauma itu. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Charles menarik napas dalam, lalu menggenggam tangan Sekar dengan hangat. Aku janji akan menerimamu apa adanya, Sekar. Aku juga bukan laki-laki yang sempurna. Aku bukan pria baik seperti yang kamu kira. Masa laluku juga kelam sebelum aku memutuskan untuk bertaubat seperti sekarang, ungkapnya jujur. Makanya aku memilih pindah ke sini, untuk memulai hidup baru.